Pada siang hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus saudara, kita mau diberkati melalui suara gembala sidang yang terkasih Bu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Semuanya Milik Tuhan. Dalam Romawi yang pertama dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau selalu berjaga-jaga, senantiasa hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh dalam dosa, agar suatu hari kelak kami semua diundang pesta di surga, selama hidup di bumi seperti di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, semuanya milik Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari semuanya milik Tuhan. Yang pertama, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka hiduplah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dalam Roma 14 ayat 8 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik, yaitu Allah. Untuk itu, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, hendaknya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Yang kedua, sebagai milik Tuhan, kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan Roma 1 ayat 6 sampai 7, sebagai milik Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang Kristus. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus, dan kita dijadikan orang-orang kudus. Untuk itu biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus, berkata dan berpikir kudus seperti Tuhan Yesus. Dalam Galatia 2 ayat 20. Dan yang ketiga, yang kita punyai sekarang, ini semuanya adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Tuhanlah yang mempunyai seisi dunia ini. Dia yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atasnya. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya. Bumi ini dan isinya milik Tuhan, bukan milik kita. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.